Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan yaitu terkait bocoran soal UP PPG pada tahun 2023. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu Bapak Ibu. Untuk soal selanjutnya di part yang ketiga ini, soal nomor 21, Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Discovery Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, D. Inquiry Learning. Jadi jawabannya yaitu Problem Based Learning, yaitu yang B. Karena di sini yaitu proses pembelajarannya itu adalah pertama yaitu setiap anggota kelompok mengungkapkan pendapat ataupun ide itu secara bebas. Kemudian nanti akan timbul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, setelah itu nanti akan timbulnya suatu permasalahan seperti itu. Jadi ini adalah model pembelajaran yaitu problem based learning, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 22. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pernyataan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, urutan yang benar, jadi urutan untuk langkah-langkah model pembelajaran project based learning yang benar di sini yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Ini pasti nomor 1 ya Bapak Ibu. Kemudian diikuti dengan mendesain perencanaan proyek. Nah, kemudian menyusun jadwal. Selanjutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang selanjutnya menguji hasil. Yang terakhir yaitu adanya evaluasi atau pengalaman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi jawabannya yaitu sudah urut Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang D. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 23. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi A. Intelektual, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Pedagogik. Nah, kalau yang berkaitan dengan etos kerja, kemudian ada rasa, tinggi rasa, kemudian bangga. Nah, ini adalah merupakan kompetensi pedagogik Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan dalam berpengetahuan terhadap kinerjanya itu disebut pedagogik. Nah, selanjutnya soal nomor 24. Dalam proses guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak, maka pilihan ngajak cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan ajar, mandiri, memberi motivasi di pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Buku teks, D. Handout, D. Modul, E. Lembar penghayaan. Nah, jadi apabila ada suatu cakupan materi, kemudian ya secara acak dan sederhana untuk digunakan untuk sebagai bahan belajar,
Ya, kemudian di situ ada umpan balik ataupun dan penilaian hasil belajar. Ini adalah sebuah modul Bapak Ibu ya. Jadi disebut dengan modul. Jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 25. Seorang guru hendaknya dapat menganalisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris ketika menyusun soal pilihan ganda. Dalam beberapa kasus soal pilihan ganda sering memiliki alternatif jawaban yang mirip antara yang benar dan yang salah. Alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor dalam sebuah butir soal pilihan ganda dikaitkan baik jika tidak satu pun peserta tes yang memiliki jawaban pengecoh. B. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Jawaban pengecut mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. E. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Nah, terkait apabila sebuah soal itu adalah berbentuk objektif, yaitu secara empiris, kemudian dalam beberapa kasus soal pilihan ganda itu sering memiliki sebuah alternatif jawaban yang biasanya itu mirip-mirip Bapak Ibu. Antara yang benar dan salah ini tidak ada bedanya. Nah, kemudian dalam alternatif soal itu salah satunya itu ada pengecoh seperti itu. Nah, dalam sebuah butir soal dalam pilihan ganda itu dikatakan baik jika ya setidaknya itu ada 5% ya dari peserta tes itu memilih jawaban tersebut. Seperti itu. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah A. Modul pembelajaran, B. Media gambar berseri, C. Media grafis, D. Media CD audio, E. Media video pembelajaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah media yang cocok ya Bapak Ibu apabila dalam proses penghitungan ataupun perolehan dalam sebuah debit air. Jadi kalau ini adalah media video pembelajaran Bapak Ibu yang paling cocok seperti itu. Baik, soal selanjutnya nomor 27. Guru secara terus-menerus meningkatkan praktek profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan, B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab, C. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa, D. Model kerja dan belajar digital X. Jadi untuk alat digital yang digunakan dan sumber daya dengan cara yang paling tepat yaitu terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan, yaitu jawabannya yang A Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang guru menyusun inti atur pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah yang ditanyakan untuk rumusan ya Bapak Ibu. A. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Yang B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. C. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi selalu benda padat, cair, dan gas. D. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. Jadi
pernyataan yang sesuai ya untuk rumusannya yang benar adalah yang B, yaitu setelah melakukan percobaan siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 29. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kesetaraan belajar minimum KBM yang telah ditentukan. Manakah langkah yang paling sesuai dilakukan guru? Yaitu A. Mengkaji ulang, sedang mana kata yang sesuai dengan daya serap peserta didik. B. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. C. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar. D. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi langkah yang sesuai ini berdasarkan ya ada tes seperti itu, bahwasanya terdapat ketuntasan minimum yaitu sebanyak 10 siswa yang tidak mencapai ya KKM, maka diperlukan ya guru yaitu mengkaji ulang ya sedang mana kata yang sesuai dengan daya serap peserta didik, seperti itu. Baik, soal yang terakhir nomor 30. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan untuk guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk yaitu yang paling benar yang D, Bapak Ibu, memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Itu adalah maksud ataupun tujuan adanya evaluasi formatif. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk ya bocoran soal untuk soal UP PPG pada tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengerjakan soal-soalnya dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.